Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan sebab Dia Allah yang layak disembah. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan saling bergantian membaca ayat-ayat ini. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmati bait-Nya, sebab dengan apa kita membalas selain memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Mari bersama dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Mari dengan hati yang bersyukur kita bersama katakan,
kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa Kau ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa Ku balas segala kebaikan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Biar segenap hati kami menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu semuanya. Kami sembah selamanya, Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Kami sembah Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, Kau sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur sebab segala sesuatu Tuhan izinkan, Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan dengan hati kami menyembah Engkau lebih lagi. Dengan apakah ku malas, ya Yesus, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan dan perbuat untuk bisa mengukur kasih setia Tuhan bagi kami. Namun jika itu kami lakukan dan kami kerjakan, sebagai tanda kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu. Biarlah persembahkan pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita bersama, mari kita akan satukan hati melalui pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka, tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus, agar pelayanan pagi hari ini menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat kemuliaan Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sebagaimana doa dan harapanmu. Engkau datang di rumah Tuhan, agar sukacita dan damai Tuhan memerintah dalam hidupmu, dan kau pulang kau membawa kemurahan dan kemenangan Tuhan yang baik, yang besar bagimu. Untuk itu kami bersehati sepakat menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus.
Setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom, shalom. Puji Tuhan, saya percaya sukacita Tuhan ada pada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, siap memuji Tuhan bersama-sama? Mari lambaikan tangan yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, dalam setiap pujian ada kebenaran firman. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, amin. Dia Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Dia Yesus, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan ada kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita bersama naikkan syukur kita bagi Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa kita. Kasih Tuhan Yesus bagi kita.
sekedar musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini sekali lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa setiap kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi saksi-saksinya untuk memberitakan setiap firman Tuhan. Sebab ada harapan dalam setiap kehidupan kita, harapan yang hanya dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami. Mari dengan segenap hati kita bersama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang kami Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, tebus hidupku. Namamu
bersama kita bangkit berdiri. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Biar segenap hati kami menyembah Engkau. Bersama kita katakan, tak pernah gagal rencana-Mu, nanti jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, langit hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam harapanku di dalam-Mu, ya Yesus. Hanya Kau Yesus buatku. Kami percaya, mari dengan segenap hati kita bersama katakan dengan iman kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku harapanku Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Itulah yang kami percayai bagi setiap kehidupan kami, bahwa di tangan Tuhan itu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan ketenangan ada. Terlebih di tengah zaman dan dunia yang tidak menjadi tenang dan aman. Persoalan, sakit penyakit, bahkan situasi yang menjadi semakin sulit menghimpit, kadang membuat kami menjadi bimbang dan ragu untuk berjalan maju menghadap kehidupan ini. Tetapi kami sadar, jika Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat untuk menghalangi kami? Bersama Tuhan kami akan kuat, bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami dapat dan bisa untuk melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tugas tanggung jawab kami. Dan itulah yang kami percaya sampai hari ini. Untuk itu kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar terus mendengar apa yang menjadi pesan dan perkataan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada kami siap mendengar. Berbicaralah biarlah firman dan kebenaran yang boleh disampaikan, dan ini menjadi pesan penting untuk kami semua. Pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu pada pagi hari ini.
Kami membawa, menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama kembali beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Saya berdoa biarlah kesehatan, kekuatan, kemurahan senantiasa disediakan, diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu teruskan beritakan firman. Kita akan mendasari melalui pembacaan firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 9, 10 dan 11 sekalian kita akan baca. Saya akan baca ayat yang ke-9, jemaat bersama membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita akan baca untuk bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, saya akan baca ayat 9, jemaat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat yang ke-11 mari kita akan baca bersama. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit kita lihat latar belakang daripada kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di dalam Kisah Rasul pasal 18. Ini merupakan perjalanan Paulus dari Athena dan menuju yaitu satu daerah kota yang disebut dengan Korintus. Dan menarik karena di Korintus ini Paulus ketemu dengan yang namanya Aquila. Aquila ini suami daripada Priscilla. Mereka berdua adalah tukang tenda atau pekerjaannya itu membuat tenda. Karena satu kebijaksanaan yang diambil oleh Kaisar Claudius yang ada di Roma, yaitu dengan memberikan sebuah perintah supaya orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma itu supaya mereka meninggalkan kota itu. Maka ceritanya Aquila dan Priscilla ini meninggalkan Roma dan kembali menuju kepada Korintus. Dan disinilah Paulus ketemu dengan keluarga ini. Lalu sering kali mampir dan menumpang di rumah mereka. Dan yang menarik, setiap hari Sabat, Paulus selalu menumpang dan datang di rumah mereka, yaitu untuk memberitakan Injil. Meyakinkan apa yang menjadi pesan daripada firman. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dikatakan ketika Paulus itu ada di sana dan dia meyakinkan senantiasa apa yang menjadi tugas dan panggilan, yaitu memberitakan Yesus yang adalah Mesias. Dan yang menarik lagi ketika Timotius dan Silas mengunjungi Korintus dan bersama dengan Paulus, maka akibatnya pekerjaan Tuhan di Korintus itu menjadi semakin berkembang. Dan inilah yang disebut dengan cikal bakal sebenarnya pendirian, yaitu gereja Korintus atau pekerjaan Tuhan di Korintus. Di mana melalui keluarga Aquila dan Priscilla dan melalui pekerjaan Tuhan Paulus yang dibantu dengan Silas dan juga dengan Timotius ini, maka gereja Tuhan di Korintus itu berdiri. Namun persoalannya bahwa
yang namanya tantangan, hambatan, yang namanya kesulitan itu menghadang. Maka lihat di dalam ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, bahkan ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih dan tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika ada pergantian, yaitu kalau kita lihat di sini ada Gubernur Galio yang memberikan sebuah kebijaksanaan, peraturan yang berbeda, membuat hambatan, bahkan membuat tantangan di dalam pekerjaan Tuhan di Korintus itu menjadi semakin terhambat. Sampai pada satu titik bagaimana Paulus harus diperhadapkan di persidangan, bahkan harus disidang dan dihakimi oleh karena pemberitaan akan firman itu sendiri. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini dan jemaat mulai khawatir dan di tengah situasi yang tidak aman inilah, maka Tuhan berfirman dan menyampaikan kebenaran kepada Paulus melalui penglihatannya. Maka dalam ayat yang ke-9 itulah merupakan penglihatan Paulus yang dia terima dari Tuhan, sebuah kebenaran, pesan penting yang kita akan bersama kembali untuk membacanya. Dikatakan demikian, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam apa saudara? Suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan apa? Diam. Inilah penglihatan yang diterima oleh Rasul Paulus di tengah-tengah persoalan, tantangan, gejolak, hambatan yang ada di Korintus berkenaan dengan pemberitaan akan firman atau pemberitaan akan Injil Kristus itu. Ada hal yang kita bisa melihat, 3 hal paling tidak penting menjadi pesan Tuhan melalui penglihatan yang Paulus terima di Korintus ini. Yang pertama, Tuhan berkata, jangan takut. Artinya, apapun kondisinya, apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun persoalannya, bahwa pemberitaan firman itu harus tetap ada, harus tetap dinyatakan, harus tetap dikerjakan. Maka pesan yang penting dimulai dengan jangan takut, artinya tetap maju, artinya jangan mundur, artinya jangan menyerah, artinya jangan menjadi engkau gentar, sedih, bahkan putus asa. Sebaliknya, tetaplah engkau punya sebuah keberanian bahwa firman itu harus diberitakan. Yang kedua, pesan yang boleh disampaikan adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu, teruslah memberitakan firman. Artinya bahwa pemberitaan firman itu tidak boleh mundur. Pemberitaan firman itu harus maju, bahkan terus-menerus harus diberitakan. Maka kalau kita melihat di dalam bagian sisi yang lain, Paulus juga pernah pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman Paulus ketika dia menasihati kepada Timotius dalam pelayanannya di Efesus. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, maka nasihat Paulus itu luar biasa. Mari kita akan lihat bersama. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua, Paulus memberikan nasihat yang luar biasa kepada Timotius demikian. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Dikatakan dengan suci, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dikatakan beritakan firman, dikatakan dalam keadaan apapun, dalam kondisi baik atau tidak baik waktunya, dalam situasi siap atau tidak, bahwa firman itu harus disampaikan. Teruslah memberitakan firman. Lalu nasihat yang ketiga kalau kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-9. Tidak saja jangan takut, teruslah beritakan firman. Dan yang ketiga, jangan diam. Artinya, jangan berhenti. Artinya jangan justru hanya merenung di dalam kondisi bertanya, menyalahkan keadaan, menyalahkan setan, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan diri sendiri.
Tetapi justru saat kondisi diam itulah maka kita mampu berdoa, mampu merenungkan dan membangun sebuah motivasi yang mendorong untuk bangkit dengan strategi yang baru, dengan sebuah ekspresi kebijaksanaan kearifan untuk tetap memberitakan akan firman Tuhan itu sendiri. Ketiga hal inilah yang diterima oleh Paulus melalui penglihatannya. Ketika firman dan pemberitaan Injil itu ada di dalam tantangan dan hambatan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa pemberitaan firman itu harus terus untuk dilakukan? Untuk apa sebenarnya firman itu harus terus untuk diberitakan? Alasannya apa? Kenapa kebenaran firman itu harus terus untuk disampaikan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan beberapa hal alasan mengapa pemberitaan firman itu harus dilakukan. Yang pertama, kita sadar dan kita mengerti bahwa dunia ini ada itu karena firman. Perhatikan baik-baik, semua yang ada di dalam dunia ini, semua kehidupan yang ada dalam dunia ini, semua yang terjadi di dalam dunia ini, itu adalah karena firman. Coba kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, kedua sudah bisa baca. Selanjutnya dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah siapa saudara? Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu ayat yang keempat, ayat yang keenam, berfirmanlah apa? Allah. Jadilah apa saudara? Cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan sebagainya. Kita bisa lihat ayatnya yang keenam, berfirmanlah siapa? Allah. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian, lalu seterusnya. Sudah bisa baca. Alkitab jelas menulis bahwa dunia ini ada, penciptaan ini terjadi. Hari yang pertama, kedua, semua yang tidak ada menjadi ada, yang semua tidak teratur menjadi teratur, semua yang tidak baik menjadi baik. Dan itu terjadi oleh karena firman. Ya, Pak Karta almarhum selalu mengingatkan kun fayakun katanya. Jadilah sesuai dengan perkataan. Artinya bahwa dunia ini ada di dalam firman. Firman inilah yang menjadi sumber kehidupan yang ada sebagaimana ciptaannya. Itu sebabnya berapa banyak kadang kalau orang berpikir ya dunia ini ada sebagaimana adanya. Situasi ini ada ya adanya, ada terang, ada gelap, ada langit, ada laut, ada bumi dan segalanya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa semuanya itu terjadi, semuanya itu ada oleh karena firman. Maka hal yang pertama, kenapa firman itu harus terus diberitakan? Kenapa Tuhan memberikan sebuah penglihatan penting kepada Paulus, sebuah perintah, teruslah beritakan firman. Karena firman itu adalah dasar sebagaimana penciptaan. Tidak ada firman, dunia ini tidak ada. Tidak ada firman, segala sesuatu ini tidak akan terjadi. Kalau tidak ada firman, maka kita tidak akan melihat sebuah kehidupan yang konkret yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa firman itu harus terus diberitakan? Karena firman adalah dasar daripada segala penciptaan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, mengapa firman itu harus terus diberitakan? Saya yakin dan percaya, tidak saja firman itu sebagai dasar penciptaan, tetapi firman itu adalah sumber kehidupan manusia. Kita lihat perkataan daripada Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Ketika Yesus dibawa di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan Yesus diminta untuk mengubah batu itu menjadi roti. Maka jawaban Yesus itu luar biasa dan itu menjadi sebuah jawaban penting dan itu bukan menjadi sebuah
jawaban yang biasa tetapi menjadi sebuah dasar kutipan Yesus mengutip daripada pernyataan di dalam perjanjian lama atau firman yang sudah pernah disampaikan. Mari kita akan baca Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis katanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap apa saudara? Firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Firman itu adalah sumber hidup manusia. Manusia tidak akan bisa hidup dalam tanda petik mengalami kehidupan yang sejati yang sesungguhnya jika mereka tidak hidup di dalam firman. Betapa pentingnya peran firman itu dalam kehidupan manusia. Betapa pentingnya kehadiran firman itu ada dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya firman itu boleh memberikan sebuah kehidupan ada dalam kehidupan kita. Terlebih di tengah zaman situasi yang sulit, yang berat. Hari-hari ini dunia, bumi ini penuh firman. Sebab hanya firman Tuhan itu yang bisa menjawab, untuk memberi kekuatan, untuk memberi jalan keluar, untuk memberikan sebuah solusi untuk kehidupan kita. Yesus ini berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Maka kembali kepada peristiwa Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maka saya selalu mengingatkan kepada banyak orang, bahkan kepada mahasiswa teologi. Di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak akan pernah bisa mati. Kalau toh tidak ada makanan. Kalau toh mereka tidak makan. Kalau toh di Taman Eden mereka tidak menemukan makanan. Lalu orang bertanya, Pak, bagaimana mereka makan? Loh, makanan itu bukan sesuatu yang menentukan manusia hidup atau mati. Tetapi yang menentukan manusia hidup dan mati itu bukan makanan tapi dosa. Sepanjang Adam dan Hawa hidup dalam ketetapan Tuhan, menjalankan firman dan melakukan apa yang diperintah firman, maka Adam dan Hawa itu akan hidup. Hidup selamanya. Dan itu yang menjadi pembuktian perkataan daripada Tuhan Yesus. Hari-hari ini saja, karena manusia dunia ada dalam dosa, maka manusia itu takut. Tidak makan daripada takut kepada Tuhan. Takut untuk tidak bisa makan daripada takut untuk mengasihi Tuhan. Karena dosa, dunia ini sudah berubah. Tetapi saya ingin kita kembali kepada apa yang menjadi panggilan dan pandangan kita melalui perkataan Yesus. Bukan berarti manusia tidak butuh makan, tidak. Bukan berarti kita tidak boleh makan, tidak. Tetapi lihatlah dan yakinlah bahwa sesungguhnya ada hal yang jauh lebih penting daripada persoalan makan. Ada jauh hal yang lebih penting daripada persoalan pakaian. Itu bagaimana posisi firman itu ada dalam kehidupan kita. Apakah firman itu menjadi dasar, menjadi sumber hidup kita? Atau hanya sekedar, hanya sesuatu yang kita dengar dan hilang. Sesuatu yang kita dengar, kita lupakan. Hanya kita dengar, lalu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita bisa buktikan bagaimana firman itu menjadi sumber kehidupan kita. Coba kita akan lihat peristiwa di dalam Matius pasal yang ke-14. Saya senang dengan kisah Petrus berjalan di atas air, sebab ini sebuah kisah yang sangat konkret dan nyata. Perhatikan di dalam Matius pasalnya yang ke-14, tidak usah kita baca ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Nanti sudah bisa baca di rumah, ulang-ulang perikop ini. Yaitu Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Nanti bisa dibaca di rumah. Tetapi intinya sederhana, ketika Yesus berdoa dan meminta para murid untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ketika mereka menyeberang dan angin sakal datang menghantam gelombang yang begitu besar dan membuat gelombang itu besar dan menghantam perahu mereka. Ceritanya singkatnya, perahu murid-murid ada dalam bahaya. Lalu jam 3 pagi Yesus datang karena Yesus tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Saya yakin Yesus tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya untuk mengalami kematian di tengah badai ombak. Yesus juga yakin kemampuan mereka sebagai latar belakang para nelayan, tetapi Yesus ingin mengajar sesuatu yang penting. Ternyata benar ketika Yesus muncul jam 3 pagi, murid-murid kaget karena mereka sudah capek, stres, ada yang putus asa dan mereka berpikir sudah habis. Nasiblah kondisinya. Ketika mereka melihat Yesus dan ada seorang murid yang berteriak, itu hantu, coba bayangin.
tidak bisa membedakan Yesus dan hantu. Tidak lagi mampu membedakan antara madu dan racun, yang benar dan yang jahat. Itu terjadi dalam kehidupan murid-murid. Saat apa? Saat mereka menghadapi badai, menghadapi ombak, menghadapi angin sakal, menghadapi bahaya maut, bahkan menghadapi kematian. Dan saya tahu, di tengah situasi yang sulit, bahkan hari-hari ini, tengah COVID, kondisi yang seperti ini, orang tidak bisa membedakan lagi antara doa dan yang lain, antara beribadah dengan yang lain. Nah, orang dalam kondisi sudah namanya takut itu, sudah takut, sudah benar. Ya. Baru istilahnya hajing, orang udah takut. Ya. Baru namanya sedikit, kok hidungnya tidak bisa bau, wah rasanya udah bingung, cari dokter, mungkin cari obat, cari sarana yang lain, begitu luar biasa. Ini situasinya. Tetapi Yesus tahu keadaan mereka. Dan apa yang Yesus katakan dalam ayat ini? Ayat yang ke-27 katakan apa? Jangan takut. Dikatakan, aku ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-27 apa yang dikatakan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Coba bayangin. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. 5 kata. Yang selalu saya katakan terdiri dari 26 huruf vokal dan konsonan. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tetapi firman dan perkataan Yesus itu cukup untuk membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang jauh menjadi dekat, yang tidak jelas menjadi samar, dan mulai untuk menjadi jelas. Maka Petrus mulai menyaut, katakan lalu Petrus berseru ayat 28 dan menjawab, dia Tuhan, sekalipun masih apabila engkau itu. Luar biasa. Tetapi sudah berubah dari hantu, sekarang Tuhan apabila engkau itu. Bahkan Petrus menantang Yesus dengan perkataan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tetapi lumayan, perkataan firman, perkataan Yesus bisa mencelikkan sedikit iman Petrus. Membuka rohani Petrus, membuka keyakinan Petrus. Yang pada satu titik berkata hantu, sekarang berkata Tuhan, benar enggak ya? Coba suruh aku jalan di atas air. Lalu Yesus menjawab, lihat ayatnya. Dikatakan Yesus di dalam ayatnya yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Ditambah lagi satu kata. 9 huruf. Jadi totalnya ada 35 huruf vokal dan konsonan. Hanya 6 kata membuat Petrus itu turun dari perahu dan bisa berjalan di atas air. Saya lihat sebuah bukti yang konkret bahwa manusia itu perlu firman. Hidup manusia itu butuh firman. Tanpa firman, manusia tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa mengalami karya Tuhan dan tidak bisa mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. 6 kata, tenanglah aku ini jangan takut. Ditambah 1 kata, datanglah. Dan itu bisa membuat seorang yang berkata hantu berubah. Bisa mengalami mujizat berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, betapa dahsyatnya firman. Saya yakin hari-hari ini dunia ini butuh firman. Manusia butuh firman. Dan perhatikan, karena firman itulah yang bisa membuat surga itu terbuka. Firman itulah yang membuat penghukuman berubah menjadi sebuah pengampunan dan keselamatan. Dan firman itulah yang membuat saudara dan saya hari ini duduk di tempat ini dan mengenal dan percaya Yesus itu Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan sudah berpikir karena pendeta, karena gereja sudah bisa beroleh pengharapan yang besar dan benar. Tetapi saya percaya bahwa oleh karena firman yang kita dengar, yang kita percayai, yang kita hidupi, hari ini kau boleh bertahan dan tetap boleh menjadi anak-anaknya di dalam mengasihi Dia. Mengapa firman itu harus terus diberitakan? Kenapa firman itu harus tetap diberitakan? Tidak saja firman menjadi dasar daripada penciptaan, tetapi yang kedua, firman itu adalah menjadi sumber kehidupan kita. Bahkan Paulus juga berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, coba kita akan lihat nats ini. Saya melihat nats ini luar biasa. Apa yang dikatakan bagian daripada Paulus ini. Roma pasal 10.
Roma pasalnya yang ke-10. Ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan apa saudara? Oleh firman Kristus. Yakinlah bahwa kita butuh firman. Dan firman itu harus terus diberitakan supaya kita menjadi hidup. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 4. Saya ingin baca ayat yang ketiga. Mengapa firman itu harus terus diberitakan? Tidak saja karena firman ada sumber daripada kehidupan. Firman merupakan dasar daripada penciptaan. Kita akan baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Kebenaran, dan membukanya bagi apa? Dongeng. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu masa, ada satu waktu, ada satu titik kehidupan. Orang tidak lagi mau peduli dan mau mendengar apa yang menjadi firman. Hari-hari ini kita mulai melihat tanda-tanda itu. Orang berkata, apa itu firman? Apa sih buktinya firman juga kondisinya susah? Selalu menyalahkan firman, selalu memojokkan firman, selalu mengkambing hitamkan firman. Dan orang cenderung mencari bukti dengan apa yang dia lihat. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, dengan cara apapun, dengan model apapun, dengan kondisi apapun. Hati-hati sampai pada satu titik, maka firman ini tak ubahnya akan menjadi sampah yang tidak berarti dan berguna, dan tidak menjadi berarti dalam hidup manusia. Hati-hati, dan ini merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita, keluarga kita, orang terdekat kita, mereka harus dengar akan firman. Mereka harus hidup dalam firman. Karena satu kali firman ini tidak akan lagi bisa masuk kepada telinga mereka. Tidak akan bisa didengar mereka. Mereka akan acuh tak acuh. Mereka memilih cuek masa bodoh. Dan mereka tidak akan lagi peduli. Bahkan lagi untuk sadar dan mau mengerti apa yang menjadi kehidupan dengan firman. Dan Alkitab sendiri tulis dan catat. Dongeng-dongeng, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, bahkan kondisi dunia ini akan menggantikan posisi firman. Sehingga seolah-olah firman itu tidak lagi menjadi sebuah kebenaran, bahkan menjadi harapan bagi mereka. Orang pergi beribadah itu hanya simbol. Orang berdoa itu hanya sebagai sebuah rutinitas. Orang boleh berpuasa, melakukan pergumulan itu sebagai sebuah tradisi. Tapi dasarnya bukan lagi pada firman. Tuhan itu hanyalah sesuatu yang menjadi harapan kosong. Atau menjadi sesuatu yang kadangkala menjadi sebuah titik yang tidak pasti ada dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan memberikan penglihatan. Perintah yang penting kepada Paulus. Tidak saja jangan takut, tidak saja jangan diam. Tetapi Tuhan berkata, teruslah beritakan firman. Teruslah beritakanlah firman. Artinya, karena firman itu adalah dasar daripada penciptaan. Firman itu adalah sumber hidup manusia. Dan yang ketiga, ada satu waktu bahwa firman itu tidak lagi dapat masuk di dalam kehidupan manusia. Dan mereka tidak lagi bisa menerima dan mendengar kebenaran firman. Saya berdoa, biar firman pada minggu ini sungguh memberi sebuah peringatan, motivasi dan dorongan kita untuk lebih lagi hidup dan menghidupi akan firman. Berbahagialah kita pagi ini yang mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk
pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kepada kami akan sesuatu yang baik, yang penting, yaitu berkenaan dengan firman. Kami sadar, kami mengerti hari, minggu, bulan, tahun yang kami lewati dengan zaman yang berubah. Kadang membuat cara berpikir kami menjadi berubah. Untuk kami tidak lagi menghidupi firman. Kami merasa bahwa kami hidup sendiri dengan kekuatan kami. Dunia bisa menghidupi kami. Bahkan orang-orang yang lain pun dapat menghidupi kami. Kami seringkali membandingkan Tuhan dengan yang lain. Bahkan kami melemahkan firman dan meremehkan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau belajar sesuatu yang baik. Dunia ini ada karena firman. Kami hidup karena firman. Dan kami bersyukur iman kami hari ini tetap kuat karena firman. Hamba berdoa biar firman itu yang akan terus menghidupi kami. Mengubah, membangun dan mendorong untuk hidup kami seturut kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar itu menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berjalan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman pujian. Terima kasih untuk pelayan mimbar, terima kasih untuk pemimpin pujian, terima kasih untuk soundman, untuk penerima tamu yang sudah melayani Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dan mendengar untuk Binus berkenaan dengan warta dan informasi gereja. Mungkin bisa ditayangkan pada pagi hari ini. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh jemaat, ibadah tatap muka dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali, jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 10 pagi secara tatap muka. Untuk jam 5 sore, ibadah dilaksanakan secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hadir dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Adik-adik jangan lupa memakai masker ya. Mari seluruh jemaat nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan disiarkan secara langsung di YouTube channel BMC JKI Bethesda setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan lupa ya. Mari bersama-sama kita terus menjaga kesehatan kita dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada dengan cara 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi itu bagian daripada pengumuman dan informasi yang kita perlu untuk ingat. Bersyukur untuk mulai minggu kemarin ibadah ada penambahan jam, yaitu jam 10 pagi. Dan juga ibadah anak-anak telah dimulai untuk minggu kemarin dan hari ini juga nanti jam 8. Silakan dari Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak bisa bergabung dengan ibadah tatap muka yang akan dilaksanakan bersamaan dengan ibadah yang kedua pada hari ini. Dan juga bersyukur untuk ibadah tengah minggu yang kita lakukan secara streaming langsung di gereja. Dan juga kita bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 tepat ya, jam 7 tepat untuk mengikuti acara ini, sekalipun masih terus dalam arti ya teman-teman menyesuaikan dengan alat-alat yang ada, mungkin masih ada banyak beberapa trouble dan hal yang lain. Karena kita memang ya dengan kapasitas terbatas, pengalaman yang terbatas, pengetahuan terbatas, alat-alat pun terbatas. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada satu alat harganya hampir 15 juta dan banyak orang pakai. Tetapi kita bersyukur dari teman-teman alat-alat yang sangat murah, yang tidak mahal, tapi bisa dipakai dan dipergunakan. Dan ini yang menjadi terus daripada kita untuk mempersiapkan, maka masih dalam adaptasi. Kadang-kala orang berpikir, wah kok suaranya rak buantar ya, wah ini karuan ya.
Kadang-kala orang itu hanya berpikir demikian, yang menyalahkan kondisi keadaan, padahal yang di lapangan, yang di sini sudah stres semua. Karena saya nunggui, saya lihat bagaimana mereka harus nyeting semua, harus ngatur. Ya sementara orangnya juga berganti, tidak sama, dan itu bisa menjadi persoalan sendiri bagi teman-teman. Maka doakan supaya streaming yang langsung setiap hari Kamis di tengah ibadah tiap minggu itu bisa berjalan dengan baik dan berlangsung dengan baik. Yaitu lalu juga tambahan daripada info yang boleh disampaikan kaitan dengan pandemi COVID ini adalah kerjasama khususnya dari FKUB bersama dengan teman-teman dari bagian Menkinfo di Pemda dan juga dengan Kesbangpol untuk melaksanakan pemberitaan baik melalui khotbah, melalui motivasi, dan juga disampaikan tidak saja di gereja tetapi juga di 5 rumah ibadah yang lain, yang baik juga Muslim, Konghucu, Katolik, dan juga Hindu-Buddha. Jadi ini saya dipercayakan untuk bagian yang Kristen, maka video ini muncul di Kabupaten Semarang, seluruhnya hanya beberapa menit, dan itu bisa menjadi sebuah informasi untuk mengingatkan kepada kita, mendorong kepada kita ya untuk tetap berjaga dan waspada di tengah situasi yang masih belum aman ini. Ya itu saja mungkin pengumuman dan informasi yang ada. Bersyukur juga untuk pagi ini saya sebagai Gembala Sidang mewakili pengurus dan jemaat mengucapkan selamat khususnya kepada Saudara Yusuf Sugiarto dan juga kepada Imima Lena Cahyaning Putri. Bisa berdiri ya, yang sudah diberkati diteguhkan di dalam pernikahan yang kudus pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Doa kita, kalian boleh terus membangun kehidupan rumah tangga, kalaupun nanti kalian di Madiun, biarlah jadi berkat di sana. Bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, ya kiranya Tuhan memberkati kalian dan keluarga semua. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung. Kami terus berdoa untuk ibadah yang kedua jam 8, ibadah anak-anak, ibadah jam 10, ibadah online jam 5 sore. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami dan hal-hal yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan senantiasa menyertai. Kami terus berdoa, menyerahkan untuk kesehatan untuk saudara-saudara kami. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk saudara Samuel Sucipta yang berbaring di klinik Dr. Rudi. Tuhan menjamah untuk segala kelemahan sakit DB yang dihadapi. Kami berdoa di dalam anugerah Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemulihan Pak Matius Tebin. Tuhan menjamah dengan segala berkat yang terbaik. Pak Suatmo dengan segala anugerah Tuhan menjamah di masa tua dengan hal pengharapan yang daripada Tuhan tetap dan kuat. Kami terus berdoa untuk saudara Lia juga di dalam anugerah Tuhan memberkati, melingkupi dengan kasih anugerah yang terbaik. Kesehatan Pak Yudi kami juga berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberikan sebuah semangat, dorongan iman dan pengharapan kuat dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Deni, Ibu Andes Gunawan, Ibu Handoko, Tuhan menjamah dengan segala anugerah-Mu, kekuatan dalam pengharapan iman, jiwa dan roh mereka di dalam Tuhan. Di tempat ini juga berdoa untuk kesehatan pemulihan Saudara Sintike di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga dengan segala berkat yang terbaik. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Kardima dari tempat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Edi Susanto yang dari Semarang. Di dalam nama Yesus Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pergumulannya. Kesehatan Pak Haryanto Himawan dalam tangan-Mu Ibu Yones akan Edi, kami berdoa dalam nama Yesus. Ibu Sukarta kami menyerahkan dalam kesehatan juga dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam anugerah Tuhan. Tuhan juga menjamah dan menolong. Tuhan secara kesembuhan untuk Ibu Surini dari tempat ini kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menganugerahkan berkat yang terbaik untuk kekasih-kekasih kami. Kami berdoa menyerahkan kesehatan Ibu Susanto juga dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Suharyanto dari tempat ini. Terus kami berdoa Tuhan berikan semangat jiwa dan rohnya. Hati yang gembira menjadi obat yang melebihi segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Berkati juga seluruh kehidupan untuk jemaat.
dimanapun mereka berada, Ibu Martin, kami juga teringat untuk Bapak Handoyo, kesehatan Ibu Rita Handoyo, kami dalam tangan Tuhan juga memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Bapak, dari tempat ini kami memohon segala anugerah kasih setia Tuhan turun menjamah, menyertai setiap pergumulan dan doa-doa untuk mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Agus daripada orang tua Mbak Yuyun yang dari Semarang. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk segala berkat anugerah, kemurahan, kebaikan yang Tuhan limpahkan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Jemaat, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang daripada Tuhan. Turun menyertai hidupmu, memberkati rumah tanggamu, dalam aktivitas pekerjaan, studi, karir, seluruh kehidupanmu. Bahkan kuasa yang tidak terbatas oleh Roh Kudus itu selalu hadir dan memerintah dalam hidupmu. Memampukan kita menjadi pemenang selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai sudah Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat yang memang Tuhan menyertai hidupmu, setiap perbuatan tanganmu, Tuhan kasih setianya selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang luar biasa. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.